Halo semua, umat muslim percaya dan meyakini bahwa Muhammad SAW adalah nabi yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu milah Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini saya tertarik membaca surah Al-Baqarah 2 ayat 222 yang tertulis, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Tafsir Ibnu Katsir menulis sebagai berikut. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mah, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah, dari Sabit, dari Anas, bahwa orang-orang Yahudi itu apabila ada seorang wanita dari mereka mengalami haid, maka mereka tidak mau makan bersamanya, tidak mau pula serumah dengan mereka. Ketika sahabat Nabi SAW menanyakan masalah ini kepadanya, maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Al-Baqarah 222 hingga akhir ayat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah segala sesuatu dengan istri yang sedang haid, kecuali nikah bersetubuh. Ketika berita tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, maka mereka mengatakan, apakah yang dikehendaki oleh lelaki ini? Maksudnya Nabi SAW. Tidak sekali-kali ia membiarkan suatu hal dari urusan kami, melainkan ia pasti berbeda dengan kami mengenainya. Dari perintah surah 222 sudah jelas ada larangan untuk menjauhi dan tidak dekati istri yang sedang haid. Bahkan dalam ajaran dan tradisi Yahudi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa wanita dari mereka mengalami haid, maka mereka tidak mau makan dan serumah dengan mereka sampai selesai masa haidnya. Dan dituliskan bahwa kaum Yahudi yang sudah memegang ajaran dan perintah dari Musa untuk pelarangan tersebut pun berbeda dan dirubah ketika sampai kepada Rasulullah. Dikisahkan dalam Sahih Muslim nomor 442 bahwa Rasulullah SAW mencumbu istri-istrinya di atas berlapiskan sarung sedangkan mereka dalam keadaan haid. Sahih Bukhari nomor 311. Ummu Salamah berkata, saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi SAW saat aku mengeluarkan darah haid, Nabi SAW juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa dan mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi SAW. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari 275 bahwa Nabi SAW menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Sahih Muslim nomor 467 bahwa Nabi SAW menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi. Dari sumber-sumber hadits sahih tersebut, apakah benar ajaran perintah dan larangan meneruskan agama sebelumnya kaum Yahudi terima dari Musa? Bagaimana perintah Allah yang diberikan kepada Bani Israel melalui Musa dapat berubah ketika sampai ke Nabi SAW? Dan apakah ajaran yang menyempurnakan perintah larangan tidak boleh menjadi diperbolehkan? Bagaimana menurut Anda? Salam.